Negara dalam keadaan kritis. Tidak ada pilihan kecuali melahirkan kekuatan oposisi rakyat. Oposisi rakyat diperlukan ketika nyawa negara ini sudah terancam oleh manusia-manusia serakah yang duduk di tahta kekuasaan negara. Sebab kenapa? Parlemen yang kita bentuk yang fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat, sebaliknya berfungsi melindungi kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Maka kata oposisi bukan sekedar keterangan, tetapi aksi yang harus kita sematkan dalam kemarahan kita terhadap praktek negara yang sewenang-wenang diperlihatkan presiden dan jajarannya. Kepada siapapun Anda rakyat Indonesia, bila Anda menyadari pernyataan saya ini, bahwa kekuatan oposisi kita perlukan sebab perkawinan silang dan perselingkuhan politik yang jahat antara partai-partai politik ini sudah terbangun sekian lama. Dan mereka inilah yang menjadi penyebab musnahnya harapan rakyat. Kita berharap siapa yang menunggangi kepentingan rakyat diperjuangkan melalui jalur-jalur formal, sementara semuanya sudah dikuasai dan dimatikan rasa maupun fungsinya. Maka kekuatan oposisi harus kita hadirkan. Oposisi apa yang harus kita pikirkan? Oposisi gerakan yang harus dilahirkan oleh rakyat. Bagaimana yang kita memperbaiki sistem kita bernegara, itu perlu sebuah poin yang penting harus saya tegaskan. Sebab kerusakan pada bangsa ini bukan sekedar cara Prabowo memimpin, bukan. Itu hanya bagian kecil dari kerusakan Indonesia. Bagian besarnya adalah kerusakan pada sistem politik, sistem kepemiluan, dan sistem hukum kita. Ini semua perangkat-perangkat yang diciptakan untuk melunakkan para pejabat bertingkah. Ya, saya selalu mengatakan negara ini harus memperlihatkan ke kita kesungguhannya untuk memperbaiki nasib rakyat. Karena itu sekali lagi, pentingnya menghadirkan kekuatan oposisi untuk menegaskan bahwa yang tersisa di Republik ini masih ada rakyat yang cinta tanah air. Pejabat-pejabat Republik hari ini tidak ada yang bicara tentang tanah air. Kita kemudian melupakan bahwa ada nyawa, ada darah yang tumpah ketika mereka, para pendiri bangsa itu, menghadirkan Republik ini. Dan Republik ini dihadirkan untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran dan kesejahteraan pejabat. Yang terpotret hari inilah kesejahteraan dan kemakmuran pejabat. Itulah mengapa kita perlu menghadirkan gerakan oposisi. Gerakan oposisi ini harus kita hadiahkan sebagai sebuah kekuatan besar kepada pemerintahan yang korup, pemerintahan yang mementingkan golongan dan kelompok. Maka saya selalu mengatakan, reposisi kabinet atau reshuffle kabinet itu tidak memulihkan kepercayaan publik, sebab yang terpotret hari ini di istana bukan kecemasan istana tentang nasib rakyat, tetapi istana sedang memberi sinyal kepada kita tentang bagaimana bagi-bagi kekuasaan. Dan itu yang terus dirundingkan, bukan nasib rakyat yang dibicarakan.